Berada di bawah kaki Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, tersimpan cerita sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah keberadaan situs Kabuyutan Ciburuy yang berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong. Dahulu, tempat ini sering dijadikan arena adu kekuatan para jawara di Pulau Jawa. Salah satunya adalah putra dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Kian Santang. Sekarang saya sudah berada di situs Kabuyutan Ciburuy, Kota Garut. Konon, dulunya pernah dikunjungi oleh Raden Kian Santang dan juga dijadikan sebagai arena pertarungan para jawara di Pulau Jawa. Lalu, bagaimana cerita sebenarnya? Ikuti penelusuran saya. Dalam bahasa Sunda, Kabuyutan berarti tempat menyimpan barang bersejarah yang penuh kesakralan. Dari cerita yang berkembang, bila mana tempat tersebut tidak dirawat dengan baik, niscaya akan mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh masyarakat sekitar, situs Kabuyutan Ciburuy begitu dikeramatkan. Untuk mendapatkan informasi tentang tempat ini, saya pun mencoba menemui Kang Ujang Nana selaku juru kunci di tempat ini. Assalamualaikum Kang, saya Lisa. Waalaikumsalam, saya Ujang. Kang Ujang di sini sebagai apa Kang? Sebagai juru pelihara, merangkap juru kunci. Dari cerita yang saya dapat, cerita sejarah, katanya dulu di tempat ini pernah didatangi oleh Raden Kian Santang. Itu bagaimana ceritanya Kang? Nah itu Prabu Kian Santang datang ke sini itu mencari seorang tanding ataupun lawan. Nah, singkatnya cerita itu, Prabu Kian Santang itu diantar dengan seorang kakek. Sudah jauh perjalanan, kakek itu berhenti. Lalu Prabu Kian Santang itu bertanya, "Kek, kenapa berhenti di sini? Perjalanan masih jauh." Nah, lalu kakek itu menjawab, "Nah, tongkat kakek ketinggalan, masih nancap di atas bumi." Lalu Prabu Kian Santang itu menawarkan diri untuk mencoba mengangkat tongkat itu. Ternyata Prabu Kian Santang itu kelelahan, kehabisan tenaga dan kehabisan ilmu. Dikarenakan Prabu Kian Santang itu udah merasa dirinya sakti ataupun jago, akhirnya Prabu Kian Santang itu menyadari bahwa tiada ilmu yang bisa untuk menyelesaikan terkecuali kita istilahnya untuk kebersamaan dan untuk menjalankan kebenaran. Lalu Prabu Kian Santang itu menanyakan, "Kakek, saya udah taluk, boro-boro istilahnya bertarung dengan yang namanya Sayyidina Ali. Dengan tongkat kakek saya udah kalah. Sebenarnya kakek itu siapa?" Nah, akhir kemudian tongkat itu dicabut dengan seorang kakek itu. Prabu Kian Santang itu malah bengong gitu, malah terangkat dengan pribadinya Prabu Kian Santang gitu. Ya Kang, saya boleh melihat dari sisa-sisa peninggalan di sini Kang? Boleh. Di situs Kabuyutan Ciburuy ini juga tersimpan berbagai benda pusaka serta naskah-naskah kuno yang konon merupakan peninggalan Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Nah ini ya Kang ya, benda pusaka dari peninggalan. Dari peninggalan Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang dan rekan-rekannya. Sebelum benda pusaka tersebut dikeluarkan, Kang Ujang melakukan ritual untuk memohon izin. Dengan ini peninggalan-peninggalan zaman dulu yang dipakai untuk
membuka ataupun memulainya acara. Nah, ini yang dibilang kujang disebut kujang. Iya. Boleh dipegang, Kang? Ya, boleh. Oh, ini kujangnya. Ini dulunya milik siapa, Kang? Milik Pasundan, Raja Pajajaran. Nah, kalau ini yang dinamakan Prabu Kian Santang. Oh, ini miliknya Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang itu banyak senjata ataupun barang-barang yang dijadikan bahan jimat ataupun senjata apuh itu. Ini sendiri jenisnya apa, Kang? Kujang atau? Kujang, tumbak. Kalau kujang itu kepunyaan Prabu Siliwangi. Ini apa, Kang? Ini? Nah, ini yang dinamakan naskah-naskah dalam perjalanan dulu itu. Ini sendiri yang dinamakan, yang disebut daun lontar itu ya, Kang? Oh, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang dipegang Akang sendiri, nulisin apa, Kang? Ada artinya nggak, Kang? Nah, ini masalah ilmu-ilmu. Ya, ilmu pembikinan obat tradisional untuk tata cara pengobatan. Saya pun coba menelusuri sejarah tempat ini dari seorang budayawan Sunda. Bapak dengan siapa? Saya Kuswandi. Bapak Kuswandi, bisa sambil lihat-lihat, Pak? Ya, Pak, dari segi sejarah, situs Kabuyutan Ciburuy ini dulunya ditempatkan sebagai apa, Pak? Pada mulanya, situs Kabuyutan Ciburuy itu merupakan tempat pendidikan pra-Islam, di mana itu merupakan cikal bakal daripada pesantren di Tatar Sunda. Tempat itu dibangun setelah Prabu Kian Santang Siliwangi, putra Siliwangi, masuk Islam, dan kemudian Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di situs Ciburuy. Di situs itu juga diajarkan keluhuran budaya Sunda, di mana yang ditulis dalam daun lontar yang disimpan sampai sekarang di situs Kabuyutan Ciburuy. Situs Kabuyutan Ciburuy itu sendiri ditemukan oleh salah seorang administrator perkebunan Belanda pada tahun 1864. Kemudian dia mengadakan penelitian di situs Ciburuy itu. Pada tahun 1867 dia menyampaikan laporan pada pemerintah Belanda mengenai adanya situs Ciburuy yang ada di sana yang menyimpan naskah-naskah Sunda kuno. Untuk isi terjemahannya sendiri itu apa, Pak? Ada beberapa naskah, memang banyak naskah ya. Itu yang merupakan suatu keluhuran, nilai-nilai luhur budaya Sunda. Di antaranya ada naskah yang disebut Amanat Galunggung, yang isinya adalah Hananguni Hana Mangke, Tan Hananguni Tan Hana Mangke, Ayama Baheula Hante Tu Ayeuna, Hante Ma Baheula Hante Tu Ayeuna, Hana Tungak Hana Watang, Tan Hana Tungak Tan Hana Watang, Hana Matunggulna Aya Tu Watangna, yang artinya bila ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tiada masa silam, maka tak akan ada masa kini. Ada tonggak, tentu ada batang. Bila tak ada tonggak, maka tak akan ada batang. Bila ada tunggunya, maka ada catangnya. Amanat ini adalah sesuai dengan pendiri bangsa Bung Karno yang mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah dan warisan leluhur budaya para leluhur kita. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.